Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu cara mengidentifikasi kasus yang merupakan di situ ada di etika atau rujukan orang? Di sini sebagai kepala sekolah tentunya banyak kasus-kasus di mana kasus tersebut mengandung suatu dilema etika kah atau bujukan moral kah. Di sini kita harus bisa mengidentifikasi sebagai kepala sekolah. Biar tidak Begini Bu, apakah selama ini pada saat Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana yang ada dua unsur kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? di sekolah saya, alhamdulillah ya memang selama ini ada kasus-kasus yang mengandung dilema etika, mengandung sama-sama benar bagi kita maupun Selanjutnya Bu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengetahui terkait kasus tersebut? kalau saya tentunya untuk menyelesaikan hal itu yang awal itu tentunya saya harus mengidentifikasi dulu masalahnya itu dilihat dari apa. Misalnya kedisiplinan tadi dari sisi apa ya saya lihat, apakah disiplin waktukah, apakah disiplin anak-anak belajar, kan banyak kalau di sekolah itu ya penerapannya itu banyak. Disiplin apa di situ, apakah kita menginginkan anak-anak itu disiplin dalam belajarnya. Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya menurut saya pengambilan keputusan yang efektif itu pengambilan keputusan secara bersama. Terus sekali, menurut Ibu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Bagi saya tantangannya ya suatu keputusan itu banyak sekali tantangannya. Ketika kita membuat suatu keputusan padahal itu keputusan sudah kita tetapkan bersama, kan begitu ya, itu pun masih ada tantangannya. Salah satunya adalah masih adanya anak yang balelo, kan seperti itu, melanggar peraturan, melanggar kedisiplinan, adanya orang tua yang kurang mendukung. Untuk selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan Ibu menyelesaikan di tempat itu langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dengan cara prosedur seperti apa? Kalau suatu masalah kasus, karena kasus ini menyangkut beberapa pihak, kan begitu, tidak bisa saya langsung menyelesaikannya langsung, melainkan saya harus membicarakan dengan dewan guru, dengan anak-anak, dengan pihak-pihak yang berkepentingan di situ. Gitu. Ini Bu, yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dapat dipetik dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan? Pada intinya apabila kita memiliki suatu masalah atau suatu kasus di lembaganya, di kegiatan pembelajaran khususnya, sebaiknya itu kita lihat dari sisi mana dulu masalah tersebut, dilihatnya sesuaikan dengan visi kita awal seperti apa, keinginan kita pada waktu sebelum membuat suatu keputusan itu seperti apa. Itu harus ditekankan dulu, baru bicarakan bersama. Karena sesuatu keputusan atau program jika ditetapkan bersama, itu yang jalankan pun akan merasa rela untuk menjalankan keputusan tersebut. Tidak ada rasa grundel kan seperti itu. Karena kan banyak orang setelah kita memutuskan tapi kok grundel, nah itu artinya dia tidak mau menerima. Dari apanya itu? Ya kita patut menelaah, menganalisis. Oh berarti orang ini masih belum menerima. Kenapa kok dia tidak menerima? Itu patut jadi bahan pertimbangan bagi kita. Ibu ini sangat luar biasa sekali ya, bisa mengatasi masalah yang ada di sekolah dengan cara yang terbaik. Iya. Kita semua enaklah enjoy melaksanakan tugasnya. Dan anak-anak pun. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf,
Alhamdulillah Bu Yudi sehat walafiat. Alhamdulillah, Bu Sum. Begini Bu Sum, Ya, ada yang bisa saya bantu? mohon izin Iya. untuk memenuhi tugas saya di JKP Angkatan 9. Saya ingin mewawancarai Bu Sum. Pak Bu Sum berkenan. Ya, monggo silahkan. Terima kasih Bu Sum atas waktunya. Terkait dengan ini Bu Sum, nanti pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolahnya Bu Sum. Sementara ini di sekolahnya Bu Sum ada kasus apa yang bisa Berbagi ya. nanti? Berbagi tentang yang ada kaitannya Ada dengan dilema nilai etika. etika. Terima kasih ya Bu Yudi. Setiap lembaga, setiap institusi pasti itu terdapat kasus dilema etika, baik itu dengan individunya, dengan masyarakat, ataupun dalam jangka panjang atau jangka pendek, itu pasti akan ada yang namanya dilema etika. Dan kita sebagai pemimpin, kalau di sekolah berarti kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus bisa mengambil keputusan itu berdasarkan paradigma yang ada. Kebetulan di lembaga kami, lembaga saya ini, dewan gurunya dari berbagai generasi, ada generasi X, Y, Z ya, bervariasi. Tentu hal ini akan menjadi masalah bagi kami dalam pembelajaran, karena ada yang sudah bisa diajak mengikuti transformasi yang sekarang masuk ke era digital, ada yang semi ya, ada yang sama sekali tidak mengenal dan tidak bisa. Tentu ini menjadi masalah bagi saya sebagai kepala sekolah di sini, dan imbasnya pada proses pembelajaran, pada proses administrasi, pada proses pengembangan karir Bapak Ibu guru juga. Karena memang zamannya seperti ini. Nah, saya untuk mengatasi ini, karena ada beberapa fase, beberapa generasi, maka saya harus memberi fasilitas, memfasilitasi mereka. Nggak mungkin saya harus gitu ya, tanpa mengadakan pendekatan atau memfasilitasi atau memprasarana ya. Jadi keputusan itu saya bicarakan dengan semua dewan guru, dan mereka harus komitmen ya, harus komitmen melaksanakan apa yang nanti menjadi keputusan. Itu salah satu dari permasalahan kami. Selama ini faktor apa Bu yang untuk mempermudah permasalahan itu di sekolah? Nah, untuk mengambil keputusan bijak ya, diterima yang generasi X maupun generasi Y bisa diterima, maka saya akan mengambil langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, dan keputusan pun harus diuji biar tidak merasa salah satu pihak itu dirugikan. Ada yang merasa terpaksa, mungkin seperti ini kasusnya ya, pembelajaran di sekelas. Yang kelas A gurunya milenial, yang kelas B gurunya sudah nutup laptop aja, anggap aja tidak bisa ya, otomatis akan berdampak pada wali murid. Reaksi lah, wah nggak mau aku diajar bu guru A ya, maunya bu guru B, variatif, menyenangkan. Nah, ini menjadi masalah sehingga kami rapatkan harus berkolaborasi antara guru yang generasi lintas generasi, harus berkolaborasi, harus ada pembimbingan, dan yang bimbing harus mau, harus komitmen bahwa ketika adik-adik yang sudah bersedia membimbing, yang dibimbing juga bersedia. Kami memfasilitasi dengan adanya sarpras, misalkan ada pelatihan ya. Kita kan sudah mengerjakan kinerja, itu kan tanggung jawab masing-masing PTK. Biasanya aku pasrah gitu ya,
tidak boleh sekarang pasrah, harus bisa sendiri, sehingga kami datangkan ahlinya yang memahami tentang pengerjaan e-kinerja, dan kita fasilitasi dengan apa sarana ya. Kalau pakai HP mungkin kurang ya, sehingga kita menghimbau untuk Bapak Ibu guru memiliki laptop sendiri. Kemudian fasilitasnya internet mungkin sekarang dinaikkan ya, di up biar bisa untuk mengerjakan tugas Bapak Ibu guru. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi intinya gini, dalam semua lembaga itu dibutuhkan pengembangan kompetensi ya kepada gurunya, supaya pada saat proses pembelajaran itu bisa bervariatif dan senang ya. Iya, akhirnya berpihak kepada Iya. murid, kembali kepada murid. Untuk selanjutnya tuh pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu yang sudah disampaikan tadi. Dari pengalaman adanya perbedaan generasi pengajar, pasti ada sesuatu yang menjadi tantangan ya, tantangan yang sekarang saya hadapi itu dan menarik ya, menarik tantangan tapi menarik, yaitu mengajak transformasi tadi. Jadi yang era manual ke era digital. Nah, jadi tantangan saya, ayo meskipun sudah kurang 2 tahun, kita dampingi dengan sabar. Itulah tantangan kita sekarang ini, sehingga pembelajaran siswa menyenangkan, administrasi Bapak Ibu guru lancar, kadernya juga lancar.